بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitabul Iman dari Sahih Bukhari. Ini adalah bab atau kitab yang kedua setelah Bid'ul Wahyi. Langsung beliau masuk setelahnya atau pembahasan selanjutnya adalah Kitabul Iman. Kemarin kita sudah bacakan beberapa ayat, begitu juga asar dari salaf bahwasanya iman itu harus berupa qaulun dan fi'il. Kalau ditanya mana i'tiqadnya, karena itu sudah menjadi inti, sudah sesuatu yang telah dimaklumi bersama. Hanya saja ditambahkan ucapan qaulun dan amal karena ada kelompok yang menghilangkannya atau meniadakannya, sehingga para salaf tegas mengatakan selain i'tiqad harus ada qaulun dan harus ada fa'il. Kemudian beliau itunya ditutup. Kemudian beliau menjelaskan beberapa atau mendatangkan beberapa asar itu riwayat dari para salaf yang menegaskan iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Dan iman itu bisa disempurnakan dari satu level ke level berikutnya, sebagaimana yang telah kita gambarkan di papan kemarin. Itu menjadi barometer kita, menjadi acuan kita, evaluasi sudah sejauh mana tingkat keimanan seseorang. Kemudian kita lanjutkan di sini, qala Imam Bukhari rahimahullah, wa qala Ibrahim, dan berkata Nabiullah Ibrahim alaihi salam, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya bertambah yakin, bertambah tentram, tenang hatiku. Ayat ini bukan menunjukkan Ibrahim itu ragu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau ingin meningkatkan rasa yakinnya. Sudah ada yakin sebelumnya, bahwasanya Allah Maha Mampu, Allah Maha Mencipta dan seterusnya. Tapi beliau ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Akhirnya beliau minta untuk diperlihatkan. Tujuannya apa? Bertambah keyakinannya. Berarti sudah ada keyakinan, kemudian ingin menambah keyakinannya. Makanya Allah perintahkan untuk ambil beberapa burung, kemudian dipotong, ditaruh di beberapa gunung atau lembah, kemudian panggil mereka. Akhirnya mereka datang dengan bersegera. Kalau itu adalah pertanyaan atau permintaan karena ragu, pasti Allah tidak akan perintahkan untuk begini dan begitu. Tapi yang ada malah mungkin azab dari Allah Subhanahu wa taala karena keraguan. Maka ayat ini menjelaskan tadinya sudah ada iman, ingin meningkatkan imannya, yaitu dengan melihat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waqala Mu'ad, itu Mu'ad bin Jabal, ijlis bina, duduk bersama kami, nu'min sa'atan, supaya kita bisa meningkatkan iman sejenak, atau supaya kita bertambah imannya sejenak. Dibaca nu'min karena diawali dengan kata kerja di depannya, ijlis, duduklah kamu, bina, bersama kami. Tujuannya apa? Nu'min sa'atan, supaya kita bisa meningkatkan iman sejenak. Dengan cara apa? Bermajlis, belajar, diajak ijlis. Karena yang namanya belajar keumumannya adalah apa? Duduk, bersimpuh, membacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang duduk bermajlis.
disampaikan di situ ilmu, maka akan ada yang namanya peningkatan dalam apa? Iman. Ya, dia akan merasakan manisnya iman. Maka diajak ya berdakwah untuk duduk mendengarkan, mengkaji Al-Qur'an dan hadis. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata juga Ibnu Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman seluruhnya. Ya, yakin adalah apa? Iman seluruhnya. Ini menunjukkan sebagaimana yang semalam kita bahas, yang namanya pembahasan iman, pembahasan akidah itu memang harus bentuknya yakin. Bukan sekedar zon, prasangka kuat, tidak. Tapi memang babnya adalah bab apa? Yakin. Seluruh iman babnya itu bab apa? Yakin. Tidak boleh ragu di dalamnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang beriman tempatnya di surga, ya sudah yakini bahwasanya orang beriman itu tempatnya di mana? Di surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala bilang begini tentang akidah, ya sudah, yakini hal tersebut. Tidak boleh ada keraguan. Ini lihat bagaimana fikihnya para sahabat. Yang di sini adalah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya perkara yang zahir, tapi juga perkara yang apa? Batin, yaitu akidah. Ya, gaya berjalannya, gaya berpakaiannya, gaya nyisirnya, semuanya. Makanya ketika ada tabi'in datang, tolong gambarkan kepada kami bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, para sahabat yang lain cuma memberikan isyarat. Pergi aja ke rumahnya Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya, kamu akan lihat bagaimana karakter Nabi dari cara berjalan, berpakaian. Ini siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Ya, ibaratnya secara penampakan zahir saja beliau bersemangat, apalagi penampakan yang batin, yaitu akidah. Maka keluarlah ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluh. Bahwasanya yakin itu adalah iman seluruhnya. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang banyak dibela oleh Nabi ketika dia ya mendaki atau memanjat, kemudian terlihat betisnya yang apa? Kecil. Ada beberapa orang yang menertawainya, tapi dibela oleh Nabi walaupun betisnya apa? Kecil. Nanti kalau ditimbang dia yaumul qiyamah luar biasa beratnya. Ini siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Semoga Allah meridainya, sahabi yang faqih. Bagaimana beliau ya melihat ya ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah keluar ucapan al-yaqinu al-imanu kullu. Ya, kalau kita perhatikan ketika para sahabat itu berbicara atau melontarkan sebuah statement, itu pasti apa yang telah dia saksikan dan diambil dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak akan pernah apa? Keluar dari bimbingan Nabi SAW. Hanya saja ungkapannya, lafadznya mungkin berbeda, tapi inti maknanya itu sama. Perhatikan yang ucapannya Abdullah ibn Umar. Ya, ketika ditanya oleh Rasul ya, yang jadilah engkau abirus sabil. Ya, jadi orang yang cuma numpang apa? Lewat. Ya, dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika beliau besar, beliau mengeluarkan kata-kata idza amsaita fala tantadiri ya as-sabah dan seterusnya. Kalau kamu di waktu sore jangan tunggu waktu apa? Pagi. Kalau di waktu pagi jangan tunggu di waktu sore. Itu semua ya beliau ucapkan karena mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, itu anaknya Umar, Abdullah, la yablughul 'abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Seseorang itu, seorang hamba tidak akan bisa mencapai hakikat takwa yang paling tinggi gitu. Ya, namanya yablugh, nyampai, itu sesuatu yang paling tinggi. Nanti menunjukkan sebelumnya itu ada apa? Ya, ada step gitu, ada langkah-langkah sehingga dia sampai kepada puncak. Bahasanya balagha yablughu. Sama kayak anak kecil, ya dikatakan balik. Ya, sebelum dia mencapai balik pasti ada masa-masa.
Dari kecil kemudian besar lagi sampai masa apa? Balik. Begitu juga tadi sedikit tambahan ucapannya Ibnu Mas'ud, yakin adalah iman. Yang namanya yakin kadang bertingkat-tingkat kekuatannya. Ada yang yakinnya besar, ada yang yakinnya mungkin setengah. Bukan berarti dia ragu, tidak. Tapi namanya yakin itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan maklumat ilmu yang masuk pada dia. Ya, semuanya setara dalam lafaz yakin. Tetapi level kekuatannya itu apa? Berbeda-beda. Ya ini juga terjadi di perkara-perkara urusan apa? Dunia. Saya yakin dengan begini saya akan berhasil. Tapi terkadang keyakinannya bertingkat-tingkat, tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, lihat di sini kata Abdullah bin Umar, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat takwa, betul-betul puncak takwa, sampai yada'a meninggalkan mahaka apa yang mengganjal fis sadri di dalam dadanya. Ya. Ini luar biasa tingkatan apa? Iman yang tinggi menjadi tingkatan takwa yang tinggi, menjadi tingkatan ihsan, tingkatan iman yang apa? Yang tinggi kalau dia berhasil apa? Meninggalkan segala yang mengganjal di dalam hatinya. Misalkan dia ini gimana nih, udah tinggalkan saja. Walaupun mungkin itu perkara mubah, tapi jikalau itu mengganjal hatinya dan seterusnya, maka dia tinggalkan. Maka orang yang seperti ini akan menggapai yang namanya apa? Derajat takwa yang tinggi. Ini menunjukkan sekali lagi derajat takwa, derajat iman bertingkat-tingkat. Ini derajat ihsan namanya. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang bisa mengganjal di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Ya, dari perbuatan yang mubah maupun perkara yang dosa. Ya, terkadang dosa itu bisa mengganjal di dalam apa? Hati, enggak tenang hidupnya, banyak pikiran dan seterusnya, bisa jadi karena apa? Dosa. Yang seperti ini yang mengganjal ditinggalkan sama dia. Maka dia akan bisa mencapai derajat apa? Hakikat takwa. Wa qala Mujahid, dan berkata Mujahid, syara'a lakum minad dini. Ya, ada tambahnya minad dini dia tuh. Ya. Dia berkata, ausainaka ya Muhammadu wa iyyahu dinan wahida. Kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan dia ini maksudnya Nabi Nuh alaihissalam, dinan wahidan, agama yang satu, itu agama tauhid. Jadi kami lanjutannya, wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja. Ini beda ayat memang, tapi masih ada korelasinya. Ya. Dan Allah katakan syir'atan, syariat, wa minhaja, metode. Tafsirnya adalah sabilan wa sunnatan, jalan dan sunnah. Sunnah itu ya metode. Maksudnya apa? Semua agama, semua nabi agamanya satu, yaitu agama apa? Islam, agama tauhid. Hanya saja fikihnya, ibadahnya syir'atan wa minhaja, berbeda-beda. Ya, lihat berbeda-bedanya syariat itu akan menunjukkan betapa ya ketinggian atau keutamaan dari satu nabi ke nabi yang lain, dari satu umat ke umat lain itu berbeda-beda. Ya, tapi tetap nilainya semuanya tergabung dalam tauhid. Semua agama para anbiya adalah agama apa? Tauhid. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Hanya saja yang berbeda apanya? Syir'atan wa minhaja. Syariatnya, sabilnya, jalannya dan metodenya. Ya, misalkan kalau Nabi Musa khusus untuk syariatnya Bani Israel, khusus kaum Bani Israel. Yang lain enggak ada kewajiban untuk ikut kepada ya ajaran Nabi Musa. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW seluruh umat tidak bisa lepas. Yang hitam, yang putih, yang merah, yang bule dan seterusnya. Semuanya harus tunduk patuh dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan menunjukkan akan ada perbedaan kedudukan antara satu umat dengan umat yang lain. Disebabkan karena ya syariatnya itu berbeda. Ini beberapa asar atau dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Walau banyak sekali asar-asar yang berbicara tentang iman. Ya, sampai pada satu kesimpulan, salaf telah ijma bahwasanya iman itu harus terkumpul berapa? 3. Ucapan,
Ya, i'tiqad, keyakinan dalam hati dan perbuatan anggota tubuh. Bisa dipahami ya? Begitu banyak dalil, begitu banyak apa? Asal. Terkadang orang-orang Murji'ah ya bermain kata-kata, falsafah. Mafhum? Ya betul, katanya ucapan, i'tiqad, amal. Terus dia berkata, kalau orang sudah berucap maka dia telah beramal. Ini namanya takwil, ini namanya. Ya, kalau sudah berucap berarti sudah apa? Beramal. Kata dia, namanya ucapan adalah amal lisan. Jadi sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah masuk apa? Islam. Padahal amal yang dimaukan adalah amal apa? Tubuh. Yang dimaukan adalah amal apa? Tubuh. Lah qaul ya sudah lisan itu. Kenapa ada dua jadinya nanti? Kan qaulun ucapan, i'tiqad keyakinan dan apa? Amal. Terus dia ngomong, kalau orang sudah berucap telah beramal. Lah percuma ada dua nanti nih. Sama-sama qaul berarti kan? Iya. Ya. Makanya kenapa dibedain? Ya karena memang beda. Ada ucapan, ada keyakinan, ada perbuatan. Itu perbuatan tubuh, bukan perbuatan lisan. Ini kadang bermain-main apa? Falsafah, tujuannya untuk membuang amal dari apa? Dari iman. Ada juga yang menyatakan iman memang tiga, qaulun, i'tiqad, amal. Tapi amal pelengkap. Amal itu cuma syarat kesempurnaan. Kalau nggak ada, telah sah iman seseorang, walaupun tidak berbuat apapun. Makanya ada udang di balik batu sebetulnya. Kenapa mereka mengatakan meninggalkan salat itu ya tidak kafir? Dicari-carilah bahwasanya ini khilaf. Tujuannya apa? Supaya kalau salat saja sudah jatuh, yang padahal ini amalan yang paling terbesar dari anggota tubuh, maka bagaimana lagi amalan yang lain, yang derajatnya di bawah salat. Yang besar aja runtuh, jatuh, apalagi yang kecil. Ya, ada udang di balik batu sebenarnya, apa di balik bakwan. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya meninggalkan salat itu tidak kafir. Kenapa? Untuk membuang ini semua ini. Sehingga menyisakan apa? Cuman dua ini. Makanya ketika dia sudah salat, ya sudah bersyahadat muslim sudah, mau ngapain aja juga dari perbuatan apa? Jelek, perbuatan syirik enggak masalah. Ya, ngeri ya. Ya ngeri. Jadinya akhirnya itu aja yang digaungkan, walaupun dia tidak soroha itu tidak terang-terangan bahwasanya iman itu cuma dua, enggak. Permainan sama dia. Makanya Murji'ah itu disebutkan dari zaman dahulu itu la'uban bidinihi, kata ya anaknya Abu Daud As-Sijistani bernama Abdullah Abu Bakar. Ya, jangan wala takun murjiyan la'uban bidinihi, kata beliau. Janganlah kalian menjadi seorang Murji'ah yang bermain-main dalam agamanya. Ini namanya bermain-main ini. Bilang di awalnya berapa? 3. Ketika ada yang hancur 1 enggak masalah. Ini namanya main-main. Ini namanya ya bermain-main, bercanda dalam perkara-perkara agama. Ya. Akhirnya apa? Banyak yang mengatakan dia kan masih sholat, dia kan masih apa? Masih udah bersahadat gitu. Walaupun dia melakukan syirik besar. Ada lagi yang kemarin mengatakan, ya bisa jadi di pagi hari dia nyungsep di mana? Di kuburan. Sore harinya bertobat dengan cara apa? Sholat. Itu kan sholat dia. Emang tobat itu dengan cukup sekedar apa? Sholat. Ya enggak. Ya. Atau dengan cuma sekedar istighfar? Tidak. Harus meninggalkan kesyirikannya dia. Ya, itu termasuk rukun dari la ilaha illallah, nafi. Gak boleh ini bercampur. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun haji, tapi kalau masih ada yang namanya penghambaan terhadap selain Allah, ya para penghuni kubur, maka dia belum merealisasikan apa? Islam. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi? Mereka juga haji, mereka sedekah, mereka birrul walidain dan seterusnya dari ibadah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi masih ada keterikatan hati dengan siapa? Sesembahan selain Allah. Ya, masih terikat hatinya dengan Lat, Uzza, Manat. Gak bisa ya. Sampai betul-betul dia mengumumkan bara'ah kepada sesembahan tersebut. Tapi kalau cuma dugaan-dugaan kayaknya dia nanti bertobat ya. Nah, ini ujung-ujungnya nanti ya semua kekufuran adanya di hati. Jadi dikorek dulu batinnya dan seterusnya.
Padahal tadi dia sudah menyatakan begini-begini dalam perkara batin, kan kita nggak tahu apakah dia memang sudah bertobat atau tidak. Ya sudah, kita hukumi secara banyak zahir. Intinya banyak sekali asar dari Al-Quran maupun dari hadis dan juga ucapan salaf bahwasanya iman itu berapa? 3. Imam Syafi'i saja sudah menukil apa? Ijma', kesepakatan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan Imam Bukhari menjelaskan, guruku kurang lebih 1000 dan semuanya mengatakan tentang iman begini dan begini. Tidak ada yang keluar dari konsepnya salaf. Ya, jadi kalau dia mengatakan salaf saya begini, salafnya siapa? Ya, walaupun menisbatkan diri kepada salaf. Ya, kalau dia menisbatkan dirinya salafnya di tahun 500, tahun 400, ya ini bukan termasuk generasi salaf secara istilahan. Walaupun secara bahasa iya, tapi pendapat mereka tidak mu'tabar, tidak terangkat. Ya, karena Ibnu Hajar sendiri saja melakukan takwil dia. Betul, dia mengatakan sudah ijma, iman itu 3 terkumpul. Tapi ditakwil sama dia sendiri, adapun amal maka dia hanya syartu kamal. Apa syartu kamal? Syarat kesempurnaan. Namanya syarat apa? Ya, perkara luar. Itu dalam kaidah usul fikihnya, kalau rukun itu di dalam. Kalau syarat itu apa? Di luar. Misalkan orang sholat, ya ada syarat sholat apa aja? Wudu, nah toharoh. Apakah dia bagian dari sholat inti? Tidak, dia di luar. Masuk waktu, ya ini termasuk syarat. Maka syarat itu perkara luar dari sebuah ibadah. Maka ketika mengatakan amal adalah syartu kamal, berarti dia di luar. Yang kalau dia datang bisa menyempurnakan, kalau dia nggak datang nggak masalah. Itu inti dari membuang amal. Maka sekali lagi pahami, ini perkara yang telah ijma'. Walaupun mungkin ucapannya bagus, teorinya bagus, tapi yang kita tuntut sekarang adalah hakikat dan prakteknya. Jangan cuma daras teorinya bagus, nggak tahunya kalau ada kasus-kasus, ya dia bermain-main di sana, amal dibuang. Walaupun sekali lagi tidak terang-terangan bilang amal itu dibuang, tapi hakikatnya begitu. Ya makanya ini lebih berbahaya karena terjadi atau melakukan iltibas, melakukan penyamaran, yang melakukan kamuflase. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, babu du'aukum imanukum, sama babnya. Bab yang kedua, du'aukum imanukum. Ada ya? Ada. Hanya saja beberapa nusakh tidak disebutkan ayat. Kita baca yang ada ayatnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, du'aukum imanukum. Doa kalian adalah iman kalian. Lihat bagaimana doa ya dikatakan artinya adalah apa? Iman. Nah, kalau kita perhatikan doa, apa saja sih yang ada di dalam doa? Selain mulut berucap, hati juga harus yakin Allah yang Maha mengabulkan. Ya. Kemudian ada betul ketundukan, ya dia duduk saja dengan mengangkat tangan, dengan menangis dan seterusnya, itu sudah menunjukkan ketundukan dia kepada Allah, perbuatan tubuh. Makanya doa dikatakan adalah apa? Iman. Karena konsepnya sesuai dengan konsep apa? Iman. Ada ucapan hati, walaupun memang dasarnya doa adalah sekedar berbicara. Tapi ketika terkumpul semuanya, seperti hatinya juga yakin Allah yang akan mengabulkan, thiqah kepada Allah, ya percaya kepada Allah, Allah yang akan membantu dia, menolong dia, mengabulkan doa dia. Kemudian dengan betul-betul ketundukan, ya baik dalam sujudnya atau di luar sujud dengan betul-betul mengangkat tangan, itu ada anggota tubuh berbuat. Makanya doa dikatakan adalah apa? Iman. Kita lihat dalilnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah, liqauli ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berkata, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tidak akan ya'ba. Ya'ba itu kalau bahasa sekarang mengisi. Ya, maksudnya diberi hidayah, diberi apalagi ya rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku
tidak akan memberi atau mengisi kepada kalian laula du'aakum, kecuali karena doa kalian. Nah, di sini kata Abdullah Ibn Abbas atau wa makna doa fil lughah al iman, dan arti doa secara bahasa adalah apa? Iman. Jadi tafsir ayat ini surat Furqan ayat terakhir ayat 77, Allah tegaskan, katakan wahai Muhammad, Rabbmu atau Rabbku tidak akan memberikan kalian hidayah, ya rahmat, kecuali karena iman kalian. Kecuali karena apa? Iman kalian. Dia dalam tafsir yang lain menegaskan, seorang hamba itu punya nilai di sisi Allah, berapa besarnya, berapapun, yang penting punya nilai di sisi Allah, itu karena apa? Iman. Ya. Bukan karena kekayaan, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena titel, tidak. Tapi semua punya nilai di sisi Allah karena apa? Iman. Karena doa di dalam bahasa Arab bisa bermakna iman. Kenapa? Karena tadi ada korelasi antara konsep iman dengan ibadah doa. Ya, apalagi kalau orang doanya lagi mencekam banget gitu. Selain dia bilang ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Nah, ada bentuk ingkisar tubuhnya. Ingkisar itu merasa rapuh, merasa hancur di hadapannya Allah. Nah, itu makanya disebut ya doa adalah apa? Iman. Karena sesuai konsep iman dengan apa? Ibadah doa. Lihat kata Allah, Allah tidak akan memberimu nilai, tidak akan mengisi dirimu kecuali karena apa? Iman kalian. Tapi perhatikan ayat setelahnya, faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Tapi sayang, engkau telah mendustakan. Ya, maka azab bagi kalian itu lizama. Lizama itu seperti ini, gesper. Lizam, sesuatu yang mengikat. Berarti apa? Melekat. Azab melekat pada dia. Kenapa? Gara-gara dia mendustakan. Padahal ya konsep iman itu membenarkan. Kalau dia dengan membenarkan dia punya iman, akan ada nilai di sisi Allah. Tapi sekarang malah dia mendustakan. Padahal itu modal dia untuk mendapatkan nilai di sisi Allah. Maka yang terjadi bukan dapat nilai, tapi yang terjadi malah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan tafsir dari surat Al-Furqan ayat berapa tadi? 77. Ya, kalau enggak lihat status anaknya ini. Ya, pas kemarin murojaah, wah Masya Allah nih ayat ya luar biasa ini. Intinya seorang hamba akan punya nilai di sisi Allah. Berapapun nilainya. Mau dia asal iman, mau dia kamal iman yang wajib atau kamal iman yang mustahab, ada nilai di sisi Allah. Tapi disebabkan karena apa tadi? Iman. Lah, masalahnya sekarang dari awal sudah mendustakan. Gimana dia mau mendapatkan apa? Nilai kalau dari awal saja sudah mendustakan. Sedangkan pokok dasar keimanan adalah tasdik, membenarkan. Maka yang terjadi, yang ada malah azab Allah yang melekat terhadapnya. Nah, ini bisa jadi masuk kufur takdzib. Ya, kufur disebabkan karena apa? Mendustakan. Ya, ibaratnya kita mau dapat nilai nih di sebuah sekolahan atau lagi ujian. Ya, bagaimana bisa dapat nilai kalau syaratnya apa ya? Dia harus belajar gitu. Harus persiapan. Harus membenarkan apa kata guru, misalkan ujiannya halaman sekian sampai sekian. Jalankan itu. Nanti tinggal ya dilihat hasilnya oleh guru berapa nilainya, benar atau tidaknya. Tapi kalau dari awal sudah mendustakan, wah bodoh amat lah, mau ulangan mau kagak, ya, atau dia malah bacanya halaman yang beda, ya udah yang terjadi malah disetrap. Masih ada nggak istilah setrap sekarang? Kalau zaman dulu sekolah, kalau anak nakal ya men, disetrap. Tahu nggak ya lo disetrap? Nggak tahu, ya, gen apa ini? Tahu bintang apa disetrap? Dihukum, ya. Apa? Bahasa Belanda itu. Ya, di strapnya ada yang naik angkat kaki gini loh nih, pegang kuping gitu. Ada yang dijemur di mana? Di lapangan. Ada yang disuruh hormat sama bendera sampai siang. Nah, itu namanya dia
distrap katanya, dihukum. Ya, jadi sekali lagi seorang hamba itu punya nilai di sisi Allah. Tapi syaratnya apa? Harus ada apa? Iman. Ya, apapun yang dia masuki dari asal iman, ya dari kamal iman yang wajib atau kamal iman yang mustahab yang paling tinggi, ada nilainya di sisi Allah. Selama dia punya apa? Iman tadi. Ya, punya asal iman, punya ya tasdik membenarkan, punya lisan berucap dan punya amal tubuh walaupun minimalnya apa? Salat. Nanti akan punya nilai di sisi Allah. Ya, nilai ini yang akan menempatkan dia posisinya di mana? Di surga apa, di surga tingkat berapa dan seterusnya. Tapi apa? Faqad kadzdzabtum. Tapi malah sungguh kalian mendustakan. Ya gimana mau dapat nilai kalau dari awal sudah apa? Mendustakan. Ya walaupun Imam Bukhari tidak baca ayat itunya. Yang Imam Bukhari ambil adalah kata doa hukum, artinya adalah apa? Iman. Tapi sekarang min bab tambahan faidah bahwasanya ada lanjutan ayatnya faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Tapi sungguh engkau malah mendustakan. Maka yang ada adalah azab melekat pada diri. Lizam itu sekali lagi sesuatu yang melekat. Ya. Seperti ya tali kekang pada kuda atau apa itu juga lizam. Tujuannya ya biar menarik dia, menghukum dia. Mungkin dia terlalu kencang, akhirnya ditarik. Ya, kan sakit kali ya jadi kuda gitu ya. Kalau ikut kencang-kencang itu bininya diapain? Tarik, mungkin mulutnya kok tarik, akhirnya dia jadi berhenti, nggak terlalu kencang jalannya. Itu buat hukuman juga buat siapa? Kudanya. Ya ibaratnya remnya deh. Jadi ayat ini kalau kita pahami dengan betul ya bisa memberikan manfaat pada kita. Ya seorang hamba itu punya nilai di sisi Allah. Ya, dan yang paling ya mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang attaqum. Inna akramakum indallahi attaqum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang apa? Yang paling bertakwa di antara kalian. Sekali lagi intinya setiap kita punya nilai di sisi Allah, apa patokannya? Iman. Ya, tapi imannya juga yang benar. Ya, harus terpenuhi syarat-syarat atau konsekuensi iman yang ada. Jangan malah didustakan, jangan malah dibuang. Ya, khawatir ya apa yang kita usahakan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat utama adalah iman. Syarat utama adalah apa? Iman. Ya, mau dia sodako berapapun, kalau tidak ada imannya ya nggak bernilai di sisi Allah. Ronaldo misalkan sodako nih ada banjir nih biasanya banyak nih, nanti Ronaldo misalkan sodako 1 teh misalkan. Ya, apalagi mungkin kalau dia kena arus banjir pakai baju Ronaldo, nah itu kayaknya nanti bakal viral itu, kayak zaman dulu tsunami. Ya, ternyata ada anak kecil selamat dari tsunami udah berapa hari tuh, 2 atau 3 hari dalam keadaan pakai bajunya siapa? Portugal. Fo atau Po? Portugal, nomor 7 Ronaldo. Wah, viral beritanya. Akhirnya Ronaldo datang. Diangkat menjadi apa? Hah? Anak angkat. Siapa namanya? Matius atau siapa namanya? Martinus, ya? Lah itu kan ya. Tahun berapa sih? 2004, 2006. 2004 ya? Tsunami. Di mana? Di Aceh. Anggaplah dia gelontorin uang begitu besar, tapi kalau tidak ada iman tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi konsep iman ini konsep besar. Ya, peperangan antara para nabi dengan umatnya gara-gara ini dalam memahami konsep apa? Konsep iman. Nah, kalau dari awalnya konsep imannya sudah rusak, maka katanya kan rusak. Ya, akhirnya dengan gampang mengatakan pelaku syirik besar enggak masalah. Tapi kan dia perlu dalil, perlu cari-cari apa yang bisa melegalkan pendapat dia. Akhirnya dicarilah kebodohan, dicarilah dia orang penuh syubhat, dicarilah orang ini tidak ada niat. Ya begitulah falsafah namanya. Ya. Sehingga kekufuran hanya dibatasi dengan apa? Dengan hati. Gak ada ceritanya orang mau niat kufur, gak ada. Ya, pasti kalau ditanya, enggak, saya gak ada niat, saya gak ada niat. Sama kayak pencuri. Kamu ada niat mencuri? Enggak, saya nggak ada niat. Ya, kalau gitu penjara apa?
kosongnya. Apa? Nggak bisa diterima pengakuan dia ketika dia berkata saya nggak ada niat, saya bodoh dan seterusnya. Ya. Paham ini ayatnya? Ya, kalau bisa dihafalin. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Ya, kalau mau ngartikannya enak, ya kasih clue-nya ma ditutup sama laula ditutup. Itu konsepnya seperti ma sama illa. Berarti apa? Allah akan memberi nilai dengan apa? Iman. Nah, tapi kalau bahasanya hasar di situ pembatasan. Allah tidak akan memberikan kalian nilai kecuali dengan apa? Iman. Nah, ini lebih tinggi maknanya ketimbang kalau nafi ya negatif sama ilahnya ditutup. Misalkan la ilaha illallah, la kita tutup, ilah kita tutup. Maka artinya apa? Allah atau ilah adalah Allah. Akan rusak artinya. Kenapa rusak? Berarti semua Tuhan adalah siapa? Allah. Rusak artinya nanti. Ya. Mafhum? Ada juga Allahu ilah. Allah adalah apa? Ilah. Ini tidak menutup kemungkinan ada ilah lain selain siapa? Allah yang disembah. Tapi ketika kalimatnya la ilaha illallah, berarti tidak ada ilah yang hak untuk disembah. Ya. Tidak ada ilah yang hak untuk diberikan sifat ketuhanan, sifat ubudiyah kecuali siapa? Allah. Berarti ada pembatasan di sana. Hanya Allah satu-satunya yang hak, yang lainnya batil. Ya, sama dalam memahami ayat ini, ya Allah tidak akan memberikan nilai kalau bukan gara-gara apa tadi? Iman. Berarti apa? Cuma satu penilaian Allah itu, iman. Ya. Tapi ketika dari konsep awalnya sudah mengatakan iman dan tasdik, ya sudah, orang akan keluar-keluar, ya Allah nilai saya, terserah Allah. Ya kalian nggak tahu hati saya, dan gitu akhirnya. Jangan nilai-nilai zahir saya. Ya, yang maha menilai adalah Allah, yang dinilai adalah apa? Hati. Pernah dengar kayak begini? Subhanallah. Ngapain lu urusin urusan gua? Ya, yang nilai kan Allah, kata dia. Karena tergantung apanya katanya? Hati. Kan lu nggak tahu niat gua apa melakukan begini. Paham ya? Akhirnya gara-gara konsep iman yang rusak. Akhirnya ketika ada orang melakukan pelanggaran, nggak usah diapain, nggak usah dicela, nggak usah diberi label, nggak usah diberi nama. Ya, karena yang menjadi patokan sekarang adalah apa? Iman. Karena imannya dijadikan cuma satu modal, cuma satu tiang, yaitu apa? Tasdik. Gak usah urusin urusan gua. Ya gua mau jungkir balik di mana kok? Di mana kek? Ya, yang nilai adalah siapa? Allah. Iya benar. Yang nilai memang Allah. Ya, untuk nilai apa? Hati. Tapi kalau hati dibatasi cuma tasdik, ini yang bencana. Ini apa? Yang bisa merusak sendi-sendi keislaman, sendi-sendi iman, sendi tauhid. Akhirnya membuka peluang pintu-pintu kerusakan. Gak masalah berbuat rusak, terserah. Ya, kita tidak boleh melakukan begini dan begini, terserah dia. Kan yang penting adalah apanya? Hatinya. Ya, orang zina biarin aja, yang penting apanya? Hatinya. Orang minum khamar biarin aja, yang penting hatinya. Orang nyungsep di kuburan biarin aja, yang penting apanya? Hatinya. Allah yang nilai, kita nggak tahu. Nah, ini membuka pintu-pintu apa? Kerusakan ketika konsep iman diacak-acak. Nah, ini yang harus perlu dipahami bersama supaya ya syarat modal pertama ini untuk dinilai oleh Allah ada pada diri kita. Walaupun mungkin kecil, terus tingkatin lagi. Tapi yang penting kita sudah ngerti, paham bagaimana barometer Allah menilai. Bisa dipahami ya? Menilai dengan apa? Iman kalian, iman yang terpenuhi syarat-syaratnya yang telah dijelaskan oleh para salaf. Baik ucapannya, i'tiqadnya, dan amal apa? Tubuh. Ya, mungkin dia saya masih sanggupnya, saya masih mampunya asal iman, nggak apa-apa. Yang penting ada asal iman. Yang penting nggak ada syirik besar. Yang penting masih sholat. Kita nilai secara zahirnya. Adapun hatinya seperti apa,
Ya, kita tidak tahu kecuali setelah dia tampakkan. Oh, ternyata walaupun dia sholat tidak melakukan syirik besar, tapi ada kerusakan-kerusakan dalam hati. Bisa jadi batal juga dia, karena telah melakukan pembatal-pembatalan Islam. Tapi itu kita tidak tahu sampai dia telah berucap, ngomong dan seterusnya. Tapi selama tidak ngomong, tidak ada syirik besar, ya kemudian dia sholat, ya udah asal iman dia. Walaupun nggak puasa, walaupun nggak zakat, berarti dia punya asal apa? Asal iman. Tapi mau, ya silahkan. Namanya zalim li nafsi, atau bahasa lainnya usatul muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan siapa? Ahli tauhid. Mereka lah orang-orang yang terakhir masuk surga setelah jadi areng disiksa di dalam api neraka, dikeluarkan oleh Allah, kemudian diceburkan ke dalam sungai yang ada di surga, kemudian dia tumbuh seperti kecambah, dimasukin ke surga. Tapi sempat mampir di mana? Ya, di neraka. Yang penting jangan melakukan syirik apa? Syirik besar. Karena syirik besar menghancurkan apa? Asal iman. Ya, begitu. Semoga bisa dipahami konsep iman ini. Dari dulu anak ketika belajar itu pengen banget ngerti konsep iman tuh, tapi kadang yang ngajarnya itu kadang nggak ada. Ya sudahlah, apa aja dulu yang ada lah belajar, yang penting belajar. Kami terus berdoa, ya Allah semoga ditambahkan terus ilmunya, ditambahkan terus. Ya, alhamdulillah banyak teman-teman yang sharing, kasih buku, kasih PDF, ya kasih kalamnya ulama, kasih ceramahnya para masyayikh, ya terus berkembang belajar. Jadi belajar itu jangan cuma di masa lalu, ya kemudian sekarang kita tidak lagi belajar, tidak. Ya, kata Imam Ahmad, belajar itu mulai dari buayan sampai apa? Liang lahat. Ya, anak kecil juga yang orok belajar itu. Belajar tengkurap, belajar ngunyah, tangannya diimut-imut dulu. Mafhum, belajar duduk, belajar berdiri, belajar jalan, belajar makan, semua belajar. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan dia, itu harus tetap belajar. Ya. Jadi hanya orang bodoh yang mau klaim aja itu dulu aja belajarnya cuma 3 tahun misalkan, sekarang nggak belajar lagi, gimana ceritanya? Ya. Berarti belajar itu cuma dulu aja gitu, sekarang enggak. Ya namanya orang pasti secara fitrah ingin meningkat gitu kan. Mafhum. Ya, masa dia diam-diam aja. Kalau diam aja tergerus dia, hancur, hilang dari peredaran. Tapi kalau selama dia masih berada di relnya, pasti ada kemauan untuk apa? Meningkatkan kemampuan ilmu dia dan iman dia. Kemudian kita baca hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ubaidullah ibn Musa. Mengabarkan kepada kami Ubaidullah ibn Musa. Ubaidullah ibn Musa orang Kufah. Ya, dia para ulama menegaskan dia ini tasyayyu' wa kana yatasyayya'. Apa yatasyayya'? Kena aliran Syiah. Ya, tapi thiqah. Thiqah itu bagus dalam hafalan, bagus dalam penyampaian. Tapi satu sisi punya pemikiran apa? Tasyayyu' Syiah. Dan jangan dipahami Syiahnya sama dengan Syiah ini. Syiah zaman dulu itu ya mendahulukan Ali dari siapapun. Kalau ditanya Abu Bakar sama Ali, kemuliaan mana? Ali. Ya. Utsman sama Ali lebih mulia mana? Ali. Pokoknya semua sahabat kalau ditanya dibandingkan sama Ali, dia jawabnya siapa? Ali. Lihat. Ini apa namanya? Pemikiran bid'ah mengedepankan Ali daripada sahabat yang lainnya. Para ulama dengan tegas, ya Ubaidullah ibn Musa kana yatasyayya'. Apa yatasyayya' tadi? Punya pemikiran apa? Syiah. Itu dalam bab label penamaan enggak bisa lepas. Adapun mengambil ilmu dari dia, ngambil atau tidak, nah itu urusan berbeda. Nanti para ulama memandang istihad, boleh ngambil atau tidak. Ya sama dalam babnya orang melakukan sujud di kuburan, nyembelih untuk Nyi Roro Kidul, namanya apa? Musyrik. Menghukum dia dan bagaimana urusan siapa nanti? Ulama, hakim, qadhi. Apakah harus dihukum atau dibebaskan nanti setelah ditinjau. Begitu juga ketika di dalam mengambil hadis. Oh, orang ini terpapar Syiah. Ngambil atau tidak? Ngambil atau tidak? Maka bukan orang-orang awam yang ngomong. Yang ngomong orang-orang apa?
besar, maka terjadilah silang pendapat. Kalau Imam Malik rahimahullah totalitas jangan diambil. Mau dia dai bukan dai, selama ada pemikiran bid'ah, tolak hadisnya. Tegas. Siapa ini? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Serius ya? Berarti apa? Gua nggak akan ngambil dari orang-orang Qadari, orang Khawarij, orang Murji'ah, orang Syiah, nggak mau. Tegas. Siapa ini? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi imam yang lain gimana? Ada yang mengatakan dirinci. Kalau dia dai jangan diambil. Kalau dia cuma pengikut boleh diambil. Ada lagi yang ngasih syarat atau ngasih tafsil. Ya selama dia ya shadiqul lahjah. Shadiqul lahjah itu artinya jujur dalam penyampaian, tidak ditambah, tidak dikurangi. Dia sampaikan sesuai apa yang dia dengar dari gurunya, walaupun gurunya tadi ahlu sunnah, tapi ternyata dia sekarang berubah menjadi apa? Syiah. Tapi selama dia shadiqul lahjah, kuat hafalannya, menyampaikan apa adanya, tidak ditambah, tidak dirubah, maka model yang seperti ini boleh diambil dan diambil seperlunya. Ketika dia mungkin belum punya riwayat ini, maka diambil. Begitu. Dan ini yang nimbang-nimbang siapa? Para ulama. Ya kalau orang awam nggak ngerti ya udah nggak usah diambil misalnya. Ya, tapi dalam bab penamaan sekali lagi tidak bisa lepas. Padahal perbuatan dia cuma apa ya? Mendahulukan Ali ketimbang siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain. Ini dicap oleh para ulama bah Syiah di masa itu. Kalau Syiah zaman sekarang parah. Ya ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Houthi dan macam-macam. Yang rata-rata yang menuhankan Ali, yang menganggap Al-Quran itu masih sepertiga, kami punya sisanya lagi. Ya, sampai mengatakan Ali itu sebetulnya yang layak jadi nabi. Jibril itu khianat. Jadi dibilang Jibril khianat menyampaikan wahyu. Seharusnya wahyu dikasih kepada siapa? Ali, malah dikasih ke Muhammad. Padahal Alinya juga masih kecil ketika itu. Masih 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ya, sampai ada tingkatan Ali adalah Tuhan. Waduh. Nah, kayak begini, bid'ahnya mukaffirah, maka para ulama sepakat nggak boleh diambil. Kalau bid'ahnya mukaffirah. Ya. Nah, sekarang ada bid'ah yang modelnya begini, cuma mengedepankan Ali dari Abu Bakar, Umar, Utsman, gimana? Tetap dalam penamaan dia Syiah. Nggak bisa lepas namanya bab penamaan, Bang. Gimana ceritanya? Ya mereka aja menuduh, oh ini udah kalau begini-begini takfiri sudah, nggak bisa lepas. Padahal seharusnya sesuai kaidah dia, duduk dulu, bahas dulu, baru boleh dinamai. Ini kan namanya standar ganda, nggak bisa lepas dari fitrah. Nggak bisa lepas dari fitrah. Bab penamaan itu fitrah, sesuai dengan namanya perbuatannya. Walaupun lihat nih, perbuatannya cuma ngedepanin Ali, ketimbang siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain. Sudah dianggap sebagai apa? Syiah. Ini satu bab. Bab lain boleh gak ngambil ilmu dari dia? Ya, maka ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan gak boleh langsung totalitas seperti Imam siapa? Imam Malik. Ada yang lain merinci. Kalau dia mukafirah, ijma gak boleh diambil. Tapi kalau yang di bawah itu dirinci lagi begini-begini, intinya kalau dia shadiqul lahjah. Selain mukafirah ya, shadiqul lahjah itu jujur dalam penyampaian apa adanya, tidak ada dusta di dalamnya. Imam Bukhari memandang orang ini seperti ini sifatnya. Walaupun ada syiahnya, tapi jujur dalam penyampaian. Maka saya ambil beberapa hadis. Udah setelah itu pergi saya cari guru yang lain. Nah sekarang kalau antum mau terapin gini, ini ustadznya jujur atau enggak kira-kira? Ya. Atau jangan-jangan bid'ahnya malah mukaffirah. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, yang penting kan duduk ustadz, nih, yang penting kan innalhamdalillah ustadznya, ya nggak begitu konsepnya. Ya, mau, ya, siapa tuh? Habib Rizik juga kalau ceramah innalhamdalillah, bagus dia kalau ceramah. Ya, tapi ternyata ya akidahnya sufi, akidahnya begini dan seterusnya. Ini mukaffirah akidahnya. Terus dengan anggapan, ya dia shadiqul lahjah, kata siapa shadiqul lahjah? Emang lu udah meneliti? Lah Imam Bukhari meneliti kalau ini shadiqul lahjah atau tidak. Oh dia shadiqul lahjah, yaudah saya duduk di situ ambil beberapa hadis pergi sudah.
Makanya tidak banyak riwayat Bukhari dari Ubaidullah ibn Musa. Bisa dihitung, nggak banyak. Karena beliau mengambil ya momen saya mungkin belum dapat hadisnya ini, yang punya cuma dia, ya sudah duduk sama dia. Namanya ahlu hadis kan kadang cerita-cerita. Lu punya hadis ini nggak? Waduh belum dapat. Lu punya hadis ini nggak? Belum dapat. Kalau dia ngambil dari temennya, nanti sanadnya kecil, sanadnya terlalu panjang. Ya udah ambil dari dia, biar sanadnya pendek. Ya, karena zaman dulu kalau sanadnya pendek itu mulia. Semakin pendek sanadnya itu semakin dibanggakan. Zaman dulu. Ketimbang ngambil dari temennya, jadi sanadnya apa? Nazil namanya, turun panjang. Tapi kalau langsung ke guru yang lebih tua tadi, maka sanadnya pendek. Ya udah, duduk aja dulu situ. Nah kalau sekarang antum sanggup nggak gitu? Ini gurunya mukafirah nggak ini bid'ahnya? Kemudian dia sodikulahnya nggak? Ya, terus ilmu yang antum cari apa? Ya kira-kira yang kurang itu apa? Kira-kira cuma dia yang punya gitu, yang lain nggak punya. Kalau anggapannya seperti itu ya silakan. Ya, tapi syaratnya memang ketat. Kalau bingung-bingung ya udah ambil pendapatnya Imam Malik, totalitas dia dibuang. Ya, terjaganya hati itu lebih utama ketimbang nanti begini dan begitu. Masalah ya. Masalah. Ya, ini pentingnya akidah di awal kali. Supaya ketika dia kurang ilmu-ilmu yang lainnya, ya dia tinjau-tinjau. Misalkan kurang ilmu apa ya? Oh, adanya cuma ada dia lagi. Ya udahlah, sebentar aja ngambil dulu di situ. Setelah itu pergi dia. Ya, dengan tetap ya menjaga atau berdoa supaya Allah menjaga iman dia, menjaga akidahnya dia. Berat ini. Ya, masalahnya apa? Ya, bukan yang ringan. Kalau sekarang kan dimutlakin aja, yang penting dia zahirnya Ahlussunnah ya sudahlah duduk. Ya. Kan saya awam Ustaz ya, kan namanya awam pasti akan ada yang namanya fitnah begini dan begini, mencari, mengkaji. Kecuali dari awalnya dia nggak tahu sama sekali, ya sekarang kan udah ada yang ngasih tahu, sudah ada yang bilangin, sudah ada yang ngasih hujahnya. Ya tolonglah dipikirin gitu, tolong dicerna. Jangan cuma ya waduh pusing, hidup memang harus pusing. Kata siapa hidup nggak pusing? Hidup harus pusing kan? Itu dengan adanya pusing, dia berdoa kepada Allah. Hidup pengennya lurus-lurus aja gitu. Taklim pengennya yang lempeng-lempeng aja. Ya nggak usah nyinggung-nyinggung, ya nanti bahaya. Dan seterusnya. Ya, ini kita baru cerita tentang siapa nih? Ubaidullah ibn Musa. Makanya kalau belajar hadis itu serunya di situ. Satu persatu kita bahas. Bagaimana dia hidupnya, bagaimana perjalanan belajarnya, bagaimana ucapan ulama tentang dia. Itu baru satu. Nanti satu lagi. Nggak habis nanti. Ya gitu kalau belajar hadis. Yang ini anak-anak kemarin SMP atau yang syabab belajar mustalah. Ya, nanti antum cek riwayat Bukhari ketemu nggak sama Ubaidullah ibn Musa? Kalau ketemu berarti muttasil. Itu. Nah sekarang Ubaidullah adil nggak? Akidahnya bagus nggak? Nah, oh ternyata dia pengaruh dengan Syiah. Nah, maka nanti lihat kaidah-kaidahnya. Tidak secara mutlak ditolak, tidak secara mutlak diterima. Ada rincian-rincian kaidahnya. Nah, berarti belajarnya di Jarh wa Ta'dil. Belajarnya di mana? Di Al-Jarh wa Ta'dil. Ya kalau orang yang baru belajar mustalah langsung menganggap hadis ini dhaif. Kenapa? Ada orang Syiah di dalamnya. Ada orang apa? Syiah di dalamnya. Padahal dalam masalah adalah ya akidah seseorang itu memang ya sikapnya ada yang beristihad di sana. Tapi dalam bab pelabelan nama itu tidak bisa lepas. Bahwasanya Ubaidullah ibn Musa, kata Ibnu Hajar, kana yatasyayya. Dahulu orang ini terkena pemikiran apa? Syiah. Terkena pemikiran apa? Syiah. Tapi dia shadiqul lahjah. Dia satu-satunya orang yang punya kitabnya Sufyan Tsauri. Waduh. Yang paling terjaga hadis-hadisnya Sufyan Tsauri lewat dia. Ya kan? Wah, Imam Bukhari enggak punya nih riwayat-riwayat dari Sufyan. Ya udah ambil dari dia. Begitu. Ya. Bisa dipahami ya, itu babnya memang luas nanti di mustalah. Kalau ada kesempatan mungkin sedikit kita belajar mustalah. Ya, tapi belajar apa dulu?
Akidahnya dulu. Kalau Anda memang dulu terbalik, ya sibuk di masalah ini, sibuk di nahwu, di usul fikih, di mustola. Karena itulah framingnya. Orang yang pinter mustola, pinter nahwu, pinter usul fikih, top, marko top. Wah. Akidahnya gimana? Ya gampang ini mah, sebulan 2 bulan aja selesai. Apalagi belajar qaidul arba, ya gampang banget qaidul arba mah. Ya kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3, kaidah 4 selesai. Cuma tapi sebatas apa? Teori saja, hitam di atas putih. Prakteknya gimana? Ngeblank semuanya. Ya, Allah latif. Allah Subhanahu wa taala latif. Padahal zaman dulu para sahabat yang didahulukan adalah belajar apa? Akidahnya. Begitu juga generasi setelahnya ya baru belajar apa? Ya tentang mustalah, tentang nahwu dan seterusnya. Supaya ketika dia belajar nanti lepas di dunia luar, dia bisa menilai mana akidah yang hak, mana akidah yang batil. Qala akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan, berkata siapa? Ubaidullah mengabarkan kepada kami Hanzalah ibn Abi Sufyan an Ikrimah ibn Khalid, dari Ikrimah ibn Khalid. Ikrimah bin Khalid di masa itu ada 2, sama-sama Ikrimah ibn Khalid, yang satu sahih, yang satu dhaif. Adapun yang dipakai Imam Bukhari ini yang sahih, yang thiqah. Jadi di masa Ikrimah ibn Khalid ada 2. Di masa itu ada 2 namanya Ikrimah ibn Khalid. Yang satu bisa diambil hadisnya, yang satu tidak bisa diambil. Ini yang mana? Yang diambil hadisnya itu sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar. Karena Ikrimah Khalid yang dhaif tidak meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Adapun yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia yang thiqah. Ya, dia yang thiqah, namanya Ikrimah ibn Khalid ibn Sa'id. Yang dhaif namanya Ikrimah ibn Khalid ibn Salamah. Ya, jadi ada Ibn Sa'id, ada Ibn Salamah. Yang sahih, yang thiqah yang mana? Ikrimah ibn Khalid ibn Sa'id. Tapi yang lemah Ikrimah ibn Khalid ibn Salamah. Ibn Salamah. Ya, kalau kita belajar mustalah ya, karena ulama itu luar biasa menjaga sanadnya itu. Ini dhaif atau enggak, ini lemah atau enggak. Ya, ini Ikrimah yang mana, itu luar biasa detailnya. Itu semua dalam rangka menjaga apa? Kemurnian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau enggak ada sanad, rusak nanti kayak Taurat. Rusak kayak apa? Injil, acak-acakan semuanya. Tapi lihat sampai hari ini Allah jaga Al-Quran, Allah jaga hadis. Tidak ada satupun huruf yang tertukar, huruf yang keluar, huruf yang diacak-acak, tidak. Ya dulu ada misionaris yang berkumpul dari Spanyol, Inggris, semuanya di Eropa. Belajar apa? Belajar bahasa Arab. Masya Allah. Jadi misionaris ini belajar apa? Belajar bahasa Arab. Diapain sama dia? Dicari hadis, dikaji sama dia. Misalkan diambil kata doroba. Ya, kata doroba itu di mana aja hadisnya dicatat sama dia. Misalkan Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian, ini nomor sekian. Kata doroba. Lagi cari lagi kata akala, makan. Hadis akala itu apa aja ditulis semuanya. Berapa ribu itu? 9 jilid, Pak. Gede-gede 9 jilid. Ya, udah bikin 9 jilid, mati. Allah balas makarnya. Mati semua itu misionaris. Dibeli sama Saudi. Ya, namanya Mu'jam Mufarris, warna biru. Ya, itu dimanfaatin buat bahas hadis. Jadi kalau antum bingung hadis apa ya, pokoknya ada kata dorobanya aja, ambil buku itu, sek. Nah, kayak kamus dia jadinya. Buka doroba. Nanti ada nomornya, misalkan Bukhari nomor sekian, Tirmidzi nomor sekian, tinggal buka aja. Cocok nggak dengan hadis yang kita cari? Masya Allah ya. Ini jasanya siapa? Misionaris, tapi dapat nggak bernilai sih Allah? Enggak. Tapi ada apanya? Ada manfaatnya. Allah balas makarnya, mati semua itu misionaris. Ya, akhirnya bukunya dibeli sama pihak Saudi. Bagus ya? Ini orang misionaris aja semangat banget belajar apa? Belajar bahasa. Tujuannya apa? Mau ngacak-ngacak hadis. Ya, dicari mufradatnya, kosakatanya diacak-acak nanti. Tapi Allah keburu apa? Makarnya dibalas oleh Allah. Akhirnya dibeli jadi manfaatkan. Mu'jam Mufarris. Ya, 9 jilid kalau nggak salah, biru, warna biru dia, covernya gede-gede bukunya. Ya lebih gede dari ini bukunya lagi. Ini kan
standar kitab segini ya, dia lebih gede lagi. Ya. Dia susunannya kayak kamus. Jadi buka huruf dot. Ya, misalkan nyari doroba, ambil huruf dot. Doroba, nanti ketemu di situ. Ya, enak ya? Enak ya, ya. Padahal yang buat siapa? Orang-orang misionaris. Radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Lihat bagaimana Nabi menggambarkan Islam itu bunia. Bunia itu bangunan. Yang namanya bangunan pasti terdiri dari apa? Pondasi, kemudian bagian tengahnya, bagian atasnya. Ya, itulah Islam, itulah iman. Memiliki pokok-pokok bagian-bagian yang harus dia realisasikan. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lihat persaksian 2 kalimat syahadat. Kemudian wa iqamis shalah, salat berarti anggota tubuh. Wa ita'iz zakah dengan harta, wal haji tubuh juga, wa shaumi Ramadan juga tubuh. Kalau ditanya i'tiqadnya mana? Lah itu belajar la ilaha illallah ada i'tiqadnya di dalam. Ada apa? Ada keyakinannya bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah. Yakini syaratnya, yakini rukunnya itu masuk di sana. Masuk di sana. Jadi Islam atau iman itu seperti bangunan. Semakin dia perkokoh pondasinya, dia perbagus lagi atasnya, insya Allah itulah bangunan iman dia. Dan akan ada nilainya. Kayak orang bangun rumah. Ya kan setiap orang misalkan disuruh bangun rumah nih, atau masing-masing punya rumah. Kira-kira nilainya sama nggak antara yang satu dengan yang lainnya? Beda. Ya, ada yang rumahnya tingkat 3, ada yang rumahnya ya saya mah rumah jadul biasa. Ya, itu masing-masing punya nilai. Maka sekali lagi Islamnya seseorang juga memiliki apa? Nilai. Tapi di sini Nabi berikan pokok-pokok pondasinya. 2 kalimat syahadat, salat, puasa, ya, zakat, haji dan yang lain. Ya, dia semakin sempurnakan, maka bangunan Islamnya, bangunan imannya insyaallah taala semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil, kita petik. Ini hadis ma'ruf ya, bisa dihafal. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa dipetik. Fadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Nah. Enak. Kalau kita harus ditinggalin gitu ya. Tadi pikir dulu ya. Nanti pertanyaan ke satu dulu nih. Yang pertama tadi, apakah orang-orang musyrik di zaman Nabi itu di atas agama apa? Mereka di atas agama Ibrahim. Ya, jadi mereka, para ulama tegaskan mereka bukan ahli fatrah. Makanya itu juga alasan kenapa ayahnya Nabi, ibunya Nabi finnar. Dalam beberapa riwayat Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya bapakku di mana? Finnar. Langsung dipastikan oleh Nabi. Karena apa? Mereka bukan ahli fatrah. Ahli fatrah itu orang yang tidak dapat wejangan, tidak dapat kitab, tidak dapat hidayah, tidak dapat tuntunan, tidak dapat kitab. Itu ahli fatrah. Sedangkan orang-orang musyrik Quraisy itu berada di atas agamanya sama Ibrahim. Makanya mereka itu apa? Haji. Ya, karena haji ini syariatnya siapa? Nabi
Ibrahim alaihissalam. Sama mereka tawaf, mereka juga tabarruk di mana di Safa dan Marwah dan seterusnya. Hanya saja mereka sudah melenceng dari agama Hanifiyah. Melenceng dari apa? Agama Hanifiyah. Karena satu sisi dia beribadah kepada siapa? Kepada Allah juga, dan beribadah kepada selain Allah. Makanya pahami makna la ilaha illallah. Ya, di dalamnya kan ada nafi. Nafi itu disebutkan oleh Syekh Muhammad, maknanya adalah nafyul ilahiyah amma siwallah. Menolak sifat ketuhanan dari segala sesuatu selain Allah. Maksudnya apa? Segala sesuatu selain Allah tidak boleh diberikan sifat ketuhanan. Ya, ilahiyah itu dua maknanya, uluhiyah dan juga ubudiyah. Ya, sifat ketuhanan berarti Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha Mampu. Yang seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, ya berarti dia telah menyekutukan Allah. Begitu juga makna yang kedua, menafikan ubudiyah. Ubudiyah itu penghambaan, berarti dari kita. Ya, untuk siapa? Hanya untuk Allah. Nah, ketika ubudiyah ini diberikan kepada dia, maka itulah kesyirikan yang harus dibuang. Nah, ini dilakukan oleh bangsa Arab Quraisy. Ya, satu sisi beribadah kepada Allah, satu sisi kepada ini juga. Makanya dia namanya musyrik. Ya, biar lebih gamblang ini. Ya, misalkan ini Abdul Qadir Jailani misalkan. Ya, sekarang Abdul Qadir Jailani diberikan sifat ketuhanan, yaitu sebagai Tuhan dan penghambaan. Ya. Apa sifat uluhiyah? Ya, Allah yang Maha Mampu, Allah yang Maha Menyelamatkan, Allah yang Maha begini dan begini. Dia yakini Abdul Qadir Jailani bisa menyelamatkan dia dengan syafaat. Berarti telah menyerahkan sifat uluhiyah kepada Abdul Qadir Jailani yang bisa memberikan dia syafaat. Padahal syafaat hanya miliknya siapa? Miliknya Allah. Atau dia yakini Abdul Qadir ini bisa mengabulkan doa saya. Lah, mengabulkan doa itu sifat ketuhanan. Punyanya siapa itu? Punya Allah, diberikan kepada Abdul Qadir. Itu satu sisi. Kemudian ubudiyah diberikan juga kepada dia. Karena dia tahu Abdul Qadir ini punya sifat uluhiyah, akhirnya minta ke dia. Akhirnya takut kepada dia. Akhirnya berharap kepada dia. Itu semua ubudiyah. Dia sujud ke kuburannya misalkan. Nah, berarti dia telah menyerahkan sifat uluhiyah, sifat ubudiyah kepada ini. Nah, ini syirik namanya. Ya, jadi kalau ditanya, orang saya nggak nyembah kuburan, saya mintanya kepada Allah, ya, mafhum. Makanya Allah katakan di dalam surat Az-Zumar itu ayat 3, kalimatnya mana'buduhum. Ya, Allah bilang apa? Kalian telah menyembah. Kenapa? Karena memberikan sifat uluhiyah, sifat ubudiyah kepada selain Allah. Lah, ini harus dibuang. Nggak boleh makhluk menerima sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah. Nanti jatuhnya bisa syirik besar, syirik kecil. Dirinci nanti permasalahannya. Tapi itu mafhum dari nafiyul uluhiyah. Nah, jadi singkatnya, mereka orang-orang Quraisy itu beragama meyakini di atas agamanya siapa? Ibrahim alaihi salam. Terus pertanyaan kedua, ketika memang dia ini orang udah terkenal dengan bid'ahnya, ya sudah, nggak usah belajar dengannya. Mafhum? Dan apakah guru cuma satu? Kan enggak. Banyak sebetulnya guru. Cuman aja kitanya mungkin nggak tahu gitu. Ya, bisa antum lewat YouTube misalkan, atau lewat kajian Syekh Fauzan dengerin bisa. Dan sudah ada aplikasi untuk menerjemahkan, atau langsung saya ngomong di bawahnya sudah ada langsung apa? Bahasa Indonesianya ada. Kadang ada konten-konten bahasa Inggris atau bahasa Cina, nggak taunya di bawahnya sudah apa? Disediain namanya artinya. Ya. Nah, sekarang kan beda zamannya. Kalau zaman dulu Imam Malik, Ahlus Sunnah banyak gitu kan. Kalau sekarang yang banyaknya sama Ahlul Bidah. Mafhum? Ya, itu kan pendapatnya Imam Malik. Anggaplah kita pakai pendapat yang lain, yang dirinci. Ya, sekarang yang boleh diambil yang bid'ahnya bukan mukaffirah. Kemudian orang ini shadiqul lahjah, jujur dalam. Ya, apakah ini kita dapati pada masa ini gitu? Ada orang ustadz misalkan ngajar
tapi memang betul-betul jujur penyampaiannya, fair. Ini ucapannya Syekh Fauzan, ini juga ucapannya Syekh Fauzan, dihadirkan dua-duanya fair. Yang ada malah diapain? Potong. Ya, ini pendapatnya Syekh Fauzan, kemudian digiring manusia untuk qanaah dengan pendapat ini. Padahal ya kalamnya Syekh itu panjang, banyak. Seharusnya dihubungkan antara yang satu dengan apa? Yang lainnya. Ya, ini terkadang tidak fair. Ya kalau mau berhati-hati, ya sudah, cari yang lebih aman gitu. Oh, tapi kalau nggak bisa juga, lihat ilmu apa yang belum antum ambil gitu. Ya. Oh, ya, penting akidah, Pak. Anggaplah antum pengen belajar fikih apa gitu, fikih memandikan mayit. Gitu. Ternyata nggak ada nih Ustadz Ahlussunnah nih yang ngajarin nih. Gitu. Ya udahlah, bismillah lah, ambil aja ini aja dulu. Kayaknya orang ini jujur nih penyampaiannya nih kalau dalam fikih nih. Nah, itu nanti kembali ke antum masing-masing. Punya tanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Ya, tidak bisa langsung kita cap, wah ini enggak kesini nih, dia kan udah langsung hizbi, enggak bisa otomatis seperti itu. Karena dianya posisi sedang mencari kan, sedang mengkaji, sedang mendalami. Kecuali dia dai-nya, memang dia apa? Orang yang menyerukan kepada bid'ahnya, maka dia bisa diberi nama sesuai dengan apa? Perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya nanti masuknya udzur bil jahalah gitu kan. Ya kan? Nah, sekarang udzur bil jahalah itu dalam perkara apa? Apakah perkara fikih? Ya, yang fikih juga ada yang perkara intinya, ada yang perkara apa? Turunan. Kemudian masalah akidah, ya akidah yang apa yang maklum minaddin bid darurah, maka tidak boleh jahil tentangnya. Dan hikmahnya Allah ya perhatikan. Ketika anggaplah dia betul-betul jahil tentang rincian atau masalah akidah, pasti Allah akan hadirkan berupa iradah kauniyah, adanya pertikaian, adanya perselisihan. Itu hikmah di balik itu. Sekarang dia mau nggak mempelajarinya, mengkajinya. Kalau misalkan nggak ada pertikaian sama sekali, bodoh dia, kemudian jatuh dalam syirik besar, ya tetap di dalam penamaan dia syirik besar. Adapun nanti di alam akhiratnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala apakah dia dapat udzur atau tidak. Ya. Tapi sekarang di dunia yang seperti ini, ketika ada sesuatu yang dia yakini begini, ternyata ada silang pendapat atau ribut ya dalam tanda kutip, ya seharusnya apa? Secara naluri belajar, mengkaji gitu. Ya memang dia bodoh tentang rinciannya, tapi sekarang ada gonjang-ganjing gitu. Itu hikmah sebetulnya. Ya, itu apa? Hikmah. Ada yang bilang A begini, ada yang bilang B begini. Seharusnya dia ya kosongkan gitulah ibaratnya. Harusnya dia dengan jernih berdoa, ya Allah tunjukilah aku yang hak gitu. Ya terus berdoa dengan kejujuran, kosongin diri. Makanya salah satu hikmahnya Nabi SAW tahannus di Gua Hira, itu pengen lepas dulu dari cengkraman orang-orang Quraisy yang begitu banyak menyembah berhala. Kosongin itu dulu. Bukan berarti antum harus tahannus ya ke Gua Hira. Tapi minimal lah ya cari mana yang mendekati al-haq menurut dia. Jangan langsung ta'assub ke sini, jangan ta'assub ke sini. Ya insyaallah dengan cara yang seperti ini Allah akan berikan apa? Jalan keluar. Ya. Mafhum. Jadi nanti balik-baliknya ke masalah udzur bil jahl itu. Makanya ya ada satu materi yang akan kita bahas lagi kan kemarin, aridul jahl. Ya insyaallah taala yang gantiin zikir dan adab. Karena zikir dan adab nanti Anda alihkan ke asar buat santri aja. Kemudian Anda tambahkan itu biar kita tahu masalah udzur bil jahl itu di mana tempatnya. Ya, kadang ini dipukul rata dalam fikih boleh, dalam akidah boleh, ya, mutlak aja misalnya. Enggak gitu.
Bahkan dalam fikih saja ada poin-poin yang dia tidak boleh jahil tentangnya. Seperti kewajiban sholat 5 waktu. Nggak boleh seorang jahil tentangnya. Ya, anggaplah dia betul-betul jahil gitu. Ya udah. Berarti emang dari awalnya mah bodoh sampai meninggalkan sholat misalkan. Ya kafir namanya di dunia. Tapi di alam akhiratnya nanti disidang oleh Allah. Apakah betul jahilnya dia teranggap atau tidak. Itu urusannya Allah. Kita di dunia hanya menghukumi secara banyak zahir. Nah inilah sekali lagi hikmah ya. Adanya pertikaian itu hikmah sebetulnya. Ya, sebagaimana Nabi datang kemudian bertikai antara Nabi dengan siapa? Kaumnya, itu hikmah sebetulnya. Supaya orang mau berpikir, mau mencerna. Nah, kalau nggak digituin gimana orang mau mencari kan gitu. Akhirnya dibikin dulu sesuatu yang wow itu. Kemudian orang mencari. Ya, wallah a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, siapa dulu? Respil dulu, Pak. Ya. Nah, antum betul-betul yakin nih di depan antum dia nih orang pendeta misalnya nih mati itu, ya nggak ngucapin la ilaha illallah, yang seperti ini bisa dijazam tepatnya di neraka. Tapi kalau misalkan dia cuma dapat berita kabar, oh si fulan mati pendeta nih, ya sudah antum hukumi di dunia dia apa? Kafir. Tapi di yaumul kiamat tidak boleh jazam kecuali dengan bahasa ya kami putus asa dari rahmatnya Allah kepada dia. Ya, nah ini yang pertanyaan-pertanyaan sering-sering diulang tuh di grup fatwa itu. Ya, sebetulnya nggak ada kontradiksi antara memastikan dia menjazam dia tempatnya di neraka dengan ucapan-ucapan yang tidak boleh menjazam. Ya, ketika Syekh Fauzan ditanya tentang si baba itu, ya, emang dia kafir tapi tidak boleh jazam. Kenapa? Karena memang dia tidak yakin atau tidak pasti, ya, bahwasanya dia melihat sendiri dia mati di atas apa? Kufuran. Ya kalau dia memastikan memang dia betul mati di atas kufuran kayak contohnya Abu Thalib. Ya kita katakan Abu Thalib tempatnya di mana? Di neraka. Ya, misalkan ada keluarga kita nih, ya janganlah Nasrullah ya orang Nasoro, orang itu misalkan. Kita datang ke dia, ayo bilang la ilaha illallah gitu kan. Enggak mau juga dia. Mati. Ya sudah. Bahwasanya tempatnya di mana? Di neraka. Tempatnya di mana? Di neraka. Allah a'lam bishawab. Ya, tapi kalau antumnya nggak pasti, ya sudah kita hukumi secara zahir dia di dunia hukumnya apa? Kafir. Adapun urusan akhirat paling bahasanya para ulama kami putus asa dari rahmatnya Allah kepada dia. Ya, maksudnya masih aja mungkin aja ada peluang dan seterusnya. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Itu. Tadi dikatakan bahwa Ibnu Hajar mengatakan bahwa amal adalah syarat kesempurnaan iman. Artinya itu pendapat yang keliru. Iya keliru itu. Kemudian Ibnu Hajar ini yang dimaksud Ibnu Hajar sekolah. Ya. Yang punya ini Sarah Bukhari Fathul Bari. Artinya Ibnu Hajar ini tidak boleh kita jadikan rujukan. Ya nggak gitu juga konsepnya. Sama tadi kembali. Anggaplah Ibnu Hajar terjatuh dalam fitnah Asy'ari dan seterusnya. Ya, tapi sekarang ya kita lihat bagaimana karya-karya beliau bisa diambil atau tidak. Ya kita lihat ketika penyampaiannya memang betul-betul dalil shadiqul hujjah, ya bisa diambil. Bisa diambil. Tapi tetap para ulama mengatakan ya Ibnu Hajar itu terpapar dengan bid'ah apa? Asy'ari. Lalu penamaan para ulama menegaskan. Ya. Begitu. Nah ini makanya harus ada dua perkara yang harus dirinci gitu kan. Ada bab penamaan, ada bab bagaimana bersikap menghukumi dari sebuah nama itu. Ya makanya Ahlussunnah itu termasuk orang yang paling rahmat gitu, mendudukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya karena ada juga gara-gara ini Ibnu Hajar dikafirkan ada. Ekstrim luar biasa. Jangankan Ibnu Hajarnya, Bukharinya dikafirkan. Semua habis dikafirkan. Ibnu Taimiyah dikafirkan. Ya, Syekh Muhammad padahal belajarnya kitab Syekh Muhammad bin Wahab, tapi dikafirkan sendiri Syekh Muhammadnya.
Gara-gara ada beberapa kalimat yang menurut dia tidak sesuai, seperti ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyembah kuburan Ahmad Badawi, diambil itu aja. Akhirnya dibilang Syekh Muhammad itu tidak mengkafirkan orang-orang pelaku syirik, kafir. Padahal itu dalam bab apa itu? Kafir batin, memerangi. Ada yang ekstrim seperti itu. Dengan lantangnya ada di telegramnya, ada banyak. Ya, cuma mungkin antum nggak tahu ada namanya telegramnya apa itu. Ya dari orang Kalimantan itu. Sampai dilaknat Imam Bukhari, semuanya dilaknat sama dia, dikafirkan. Ngeri sekali masalah. Karena itu tadi mengambil sepotong-sepotong. Yang satu terlalu ekstrim kanan, yang satu terlalu ekstrim kiri. Ya, kalau Murji'ah ngambil pendapat yang menurut dia enak, oh ini saya memberikan uzur, ambil selesai. Oh yang ini saya tidak tidak mengkafirkan, kafir langsung. Ya, harus sudah ngelihat ya di mana sih akar masalahnya gitu. Kok bisa berbeda ucapan ini? Nah, makanya ditinjau, ada pembagian. Ini lagi konteksnya apa, ini lagi konteksnya apa. Jadi mendudukan sesuai dengan apa? Porsinya. Ya ada loh orang yang sampai mengkafirkan Imam Bukhari. Tapi kalau ditanya kitabnya gimana? Oh kitab beda katanya. Ya, tapi orangnya kafir. Ya, aneh itu orang. Siapa namanya tuh Abu siapa itu? Ada punya telegram juga dia. Isinya itu aja udah, semuanya habis dikafirin sama dia. Karena dia mengambil kalam-kalam yang di situ katanya ya Imam Bukhari terjatuh dalam pengkafiran, Imam ini jatuh dalam ini. Padahal tidak seperti itu. Padahal seperti apa? Tidak seperti itu. Ada lagi? Cukup? Cukup? Santri ada yang mau nanyain? Cukup ya? Ya mungkin sedikit pengumuman, nanti ada pelatihan topung yang berminat boleh ya nanti dipandu oleh Pak Saiman. Insyaallah ta'ala setelah daras ini ya buat santri, buat ini apa namanya keahlian keahlian apa mijit apa ngurut ya totok, anggap aja ekskul ya ya ekstrakurikuler ya, gimana pun laki-laki harus ya punya tanggung jawab nanti kalau udah berkeluarga ya. Jangan cengeng, jangan melempem. Laki-laki mau jelek, mau cakep, mau ganteng, ya, punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab ngasih makan orang, ya, ngasih makan anak orang. Ya, dan salah satunya ya punya keahlian, Ada orang buta loh, ya pintar ngurut, masya Allah, ya duitnya apa? Banyak. Bukan duitnya aja, istrinya juga banyak kadang. Ada tukang urut, ya buta lagi. Dulu ada waktu di Depok datang tukang urut dari Ciamis, buta dia naik bis sendiri, datang ke Depok. Ya dia kalau ngurutin tentara itu, ngurut ini doang, keseleo tentara habis latihan, satu pompi sama dia diurut sama dia. Mana yang keseleo, tangan gini-gini dong, lah hilang katanya, lagi pasien. Ya pulang gua duit 5 juta, wah. Tanya misinya berapa Pak? 3. Astagfirullah. Ini ya 3. Ya khair insyaallah, semoga Allah berikan kekuatan dan keberkahan. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.